Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke lanjutan video kita sebelumnya tentang lanjutan saham dengan dividen tak berpola. Artinya keuntungannya itu kita peroleh tanpa berpola ya. Jadi nggak berpola. Mungkin 1 tahun ini, 1 tahun berikutnya untungnya lebih besar. Ya mungkin untungnya normal lagi. Kira-kira seperti itu. Lebih pastinya kita lihat pembahasannya. Untuk saham yang memberikan dividen atau pastinya tidak teratur jumlahnya, ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi pembukaan, keuntungan itu nggak teratur. Kita tidak mempunyai persamaan pamungkas, artinya kita nggak bisa tentukan dia secara langsung karena naik turun. Hal tersebut dapat kita lakukan dalam memecahkan masalah ini. Kita dapat menghitung nilai sekarang dari semua dividen atau keuntungan yang akan kita terima di masa mendatang dan kemudian menjumlahkannya. Jadi kita menggunakan aturan ini untuk menghitung masa sekarang yang akan kita dapatkan di kemudian hari. Berapa jumlahnya? Kira-kira seperti itu ya. Jadi kita jumlahkan. Kira-kira hari ini kita jumlahkan, totalnya terus kita jumlahkan untuk di kemudian hari. Ya, kita pasnya ke persamaan matematikanya. Nah, seperti ini, ada kita lihat persamaan ini di mana P0 sama dengan D1. D1 itu kan dividen setahun lagi. Artinya tahun depan ditambahkan tahun berikutnya atau D2 tambah tahun berikutnya sampai DN. Ya, tergantung tahun yang akan kita tentukan atau di dalam soal. Kemudian biasanya nanti dia akan ada PN, harga saham pada periode. Berarti dia mentoknya ada saham periodenya. Mungkin nanti dia di dalam soal nanti bisa saja nanti di soal itu waktu 2 tahun lagi harga saham sekian atau 4 tahun lagi harga saham sekian. Berarti itu dia nilai PN-nya. Ya. Jadi ini akan rumus persamaan matematikanya yang akan kita gunakan dalam soal pembahasan tentang saham dengan dividen tak berpola. Langsung saja kita ke sebuah contoh. Saham dari sebuah perusahaan diproyeksikan membagi dividen sebesar 150 setahun lagi. Artinya apa? Ini setahun lagi, kalau kita perhatikan tadi, setahun lagi itu kan, ini setahun lagi ini berarti udah masuk D1, kira-kira gitu ya. Kemudian yang ini 2 tahun lagi, ini berarti D2. Oke, sedangkan ini 2 tahun lagi harga saham, harganya berarti price, P0. Oh, bukan P0, sorry. Bukan P0 ya, PN. Karena ada 2 tahun lagi katanya, berarti PN. Ya, ini PN ya, bukan P0, PN, sorry. Dan investor mengharapkan yield. Yield ini K-nya. Maka hitunglah harga wajar. Harga wajarnya itu dia nanti yang akan kita cari P0-nya berapa. Oke. Langsung saja kita jawab. Oke, langsung saja kita jawab. Tadi yang diketahui D1 ya. D1. D1 kita diketahui tadi 150 rupiah. Kemudian D2 kita tadi yang kita ketahui tadi 200 ya. 200. Artinya apa? Ini naik 50 gitu ya kira-kira. Kemudian harga sahamnya katanya pada tahun kedua ya. Nah, ke tahun 2 ya, itu 4.000. Tadi di soal kita 4.000. 4.000 ya. Oke, 4.000. Kemudian tadi saya lihat itu K-nya tadi 15% atau 15 dibagi 100, maka hasilnya di sini 0,15. Setelah seperti ini, maka kita buatlah rumusnya P0 sama dengan D1 per 1 ditambah K pangkat 1 ditambah D2 per 1 tambah K pangkat 2 ditambah PN atau P2. P2 ya. 1 ditambah K pangkat 2 karena dia 2
N-nya sama ya. Ini N-nya 2. Maka langsung kita masukkan nilainya. P0 sama dengan D1-nya tadi 150 per 1 ditambah 0,15 pangkat 1 ya. Kalau ini udah anggap 1, udah jadi ya. Ini D2. Oh sorry, saya langsung buat nilainya ya. 200 per 1 ditambah 0,15 pangkat 2 ya katanya. Oke. Kemudian PN-nya tadi 4000 per 1 ditambah 0,15 pangkat 2. Oke. Maka P0 sama dengan, nanti bisa dicari. Ini langsung aja dicari nanti, bagikan ini, begitu juga ini pangkat 2, bagikan ini, tambahkan lagi, langsung 4000 ini ya, kira-kira seperti itu. Maka nanti akan kita peroleh hasilnya itu 3.306,23 rupiah. Nah, ini hasilnya. Jadi langkahnya, caranya nanti seperti ini. Gampang sekali, yang penting kita tahu apa yang dimaksud di dalam soal dan apa yang diketahui di dalam soal, dan kemudian ikuti dia rumusnya, aturannya. Ingat tahun berapa dia nanti. Kalau dia di sini 2, berarti di sini 2. Begitu juga untuk yang D-nya. Oke, dividen tahun pertama, ini tahun kedua. Ini tadi harga saham tahun kedua katanya di soal. Oke, kita lanjut nanti ke video berikutnya.